Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bihi nasta'in ala muridin ya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pemirsa yang dirahmati Allah. Senang sekali kita kembali berjumpa. Tentunya dalam program Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan tentunya senang sekali menyapa pemirsa yang dirahmati Allah ya. Karena di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ustadz Ikram yang insya Allah akan memberikan tausiahnya, berbagi ilmu kepada kita semua. Nah, namun sebelum itu kita langsung saja sapa Ustadz kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Mudah-mudahan juga pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik yang menyaksikan ya. Dan tentunya bisa menyaksikan tausiah kita hingga akhirnya Ustadz ya. Amin, amin. Baik, nah Ustadz pada kesempatan kali ini Ustadz kita akan berbicara nih tentang tema yang begitu menarik sekali ya. Ini tentunya harus dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, Ya. yaitu Al-Quran. Nah, dan tema yang akan kita angkat itu adalah bagaimana sih bersahabat dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini apalagi di era yang sibuk sekali ya Ustadz ya. Mungkin banyak sekali kesibukan nih teman-teman di rumah, jadi kadang banyak nggak sempatnya sama Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya ada caranya nih bersahabat dengan Al-Quran. Nah, seperti apa? Ini akan langsung dijelaskan, disampaikan oleh Ustadz Ikram. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fira dan pemirsa TPRI Bangka Belitung yang diridhoi oleh Allah. Puji syukur kehadiran Allah, siang atau sore hari ini kita bisa berjumpa di acara Lentera Kolbu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita bersahabat dengan Al-Qur'an. Kita manusia, kata Aristoteles itu zon politikon. Makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kita harus bekerja sama, harus berinteraksi, harus berteman, harus bersahabat dengan orang lain. Bersahabat dengan orang lain, bersahabat dengan alam, bersahabat dengan manusia, dengan lingkungan dan lain sebagainya. Ada satu sahabat yang sangat baik menuntun kita, mengarahkan kita kepada kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, namun kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan kita di hari akhirat nanti. Sahabat itu bernama Al-Quran. Nanti di akhirat Allah bercerita bahwa manusia itu menyesal. Kenapa saya tidak bersahabat dengan Al-Quran? Kenapa saya bersahabat kepada si Fulan? Fulan itu tidak mengarahkan saya kepada kebaikan, tapi saya bersahabat dengan dia. Saya malah menafikan Al-Quran. Al-Quran yang seharusnya saya jadikan sahabat, saya jadikan teman, saya jadikan penuntun hidup saya agar saya bahagia di dunia dan di hari akhirat. Kita manusia ini ciptaan Allah. Kita banyak sekali kekurangan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Karena kita hanya hamba, kita makhluk. Yang lebih tahu kita adalah Allah. Yang tahu banget tentang kita adalah bukan diri kita sendiri, namun Allah yang lebih tahu. Dan Allah memberikan tuntunan kepada kita. Tuntunannya itu seorang sahabat yang bernama Al-Quran. Di dalam Al-Quran ayatnya sudah familiar, sudah sering kita dengar, dan kita hafal tentunya di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan baginya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ilustrasikan saja perapatan Ramayana. Kalau kita di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung, kita tahu itu perapatan Ramayana. Kalau nggak ada lampu petunjuk, ya nggak ada lampu merah, kata orang kita kan, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, pasti ada kekacauan di jalan itu. Pada rebutan, pada ingin cepat, dan akhirnya terjadi kolab atau lain sebagainya di jalan raya itu. Itu contoh kecil saja ilustrasi. Begitu juga kehidupan ini. Kalau tidak ada lampu merahnya, lampu kuningnya, lampu hijaunya,
tidak ada tuntunannya, ya kita akan kacau di dunia ini. Dan Allah Maha tahu, Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita diharapkan oleh Allah menjadi hambanya yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kamu, kata Allah, bukan kamu yang punya jabatan yang tinggi, kamu yang punya gelar profesor, doktor, lain sebagainya, kamu punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan yang banyak. Namun bagi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mau bersahabat dengan Al-Quran. Itulah tanda orang-orang yang bertakwa, orang yang mulia di sisi Allah. Untuk itu kita harus bisa bersahabat dengan sahabat yang baik ini. Jangan sampai di akhirat nanti kita menyesal. Kenapa ya? Dulu di dunia Allah turunkan Al-Quran, namun kita nggak membersamainya, kita nggak mau belajar membacanya, kita nggak mau mendalami isinya, kita nggak mau mengamalkannya. Padahal Allah sudah memberikan jalan agar kita berbahagia di dunia ini. Kita diarahkan untuk dekat dengan Al-Quran, kita diarahkan untuk bersahabat dengan Al-Quran, agar hati kita menjadi tenang bersama Al-Quran. Saya pikir itu pengantarnya, Mbak. Nah, kemudian bagaimana Ustadz cara kita menjalin hubungan yang baik dengan Al-Quran ini? Ya, pertama ya kita harus sebagai seorang muslim, rukun iman ya. Dasar kita sebagai seorang muslim, pertama kita harus percaya kepada Allah. Yang kedua kan percaya kepada Rasulullah. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab Allah yang diturunkan kepada kita umat akhir zaman adalah Al-Quran. Sebagai seorang muslim yang baik, kita harus kenal dengan Al-Quran. Al-Quran itu harus kita dekati, harus kita hampiri. Nggak boleh kita dekat Al-Quran itu pas ijab kabul, akad nikah. Iya. Aku terima nikahnya dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat berupa Al-Quran. Habis itu nggak dibaca-baca lagi, ditaruh di atas lemari. Terus ayat yang paling kita kenal adalah surah Yasin. Padahal kan masih banyak surah-surah yang lain. Atau 3 kul aja nih Ustadz. Atau 3 kul ya. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Padahal Al-Quran itu petunjuk. Jangan salah paham. Kadang kita ini salah paham memaknai Al-Quran. Al-Quran kita jadikan jimat, kita jadikan benteng diri, lain sebagainya. Nabi Muhammad itu nggak ada kebalnya. Nabi Muhammad itu terluka kok dalam perang, patah giginya, luka tubuhnya. Nggak ada Al-Quran dibuat pakai jimat untuk kekebalan tubuh, untuk apa. Al-Quran itu hudan, petunjuk yang memberikan arahan kepada kita bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita menjalani hidup dari bangun tidur, terus aktivitas hidup kita sesuai dengan perintah Allah, kita menjauhi segala larangan-larangan Allah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah. Itu dan itu harus disosialisasikan, didekatkan sejak dini kepada anak-anak kita. Bahkan pendidikan yang paling baik itu prenatal ya, sebelum kelahiran. Pendidikan itu bukan setelah anak itu lahir. Sebelum lahir itu ya harus dididik, utamanya oleh orang tuanya. Jadi para ibu-ibu atau calon ibu yang nanti akan hamil, ya dekatkan Al-Quran itu semenjak masa kehamilan. Jangan nunggu anaknya lahir baru
diajarkan Al-Quran. Dan itu pentingnya 1000 hari pertama ya bagi anak. Jadi itu salah satunya Ustaz ya. Jika kita mengimani, kita percaya dengan rukun, kita punya rukun iman Ustaz ya. Jadi jangan meninggalkan yang namanya untuk dekat dengan Al-Quran itu tadi ya Ustaz ya. Iya, Baik. kita ya nanti tersesat Oke. Baik Ustaz. kalau kita jauh dari petunjuk. Dan itu tadi karena Al-Quran juga sebagai pedoman dan petunjuk bagi kita ya Ustaz ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, kita akan lanjutkan tentunya di segmen berikutnya. Dan pastinya akan lebih menarik lagi. Namun kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Temukan bahkan oleh para ahli kekinian bahwa sudah 15 abad yang lalu Al-Quran sudah bercerita. Nabi Muhammad itu tinggalnya di Mekah dan di Madinah, jauh dari pantai. Tapi kok Al-Quran sudah bercerita tentang laut yang terbelah, terus ada gunung api di dalam laut, terus ada sungai yang mengalir di dalam laut. Kalau Al-Quran itu pikiran Nabi Muhammad seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, Nabi aja nggak pernah kok main ke pantai. Kalau kita di Bangka Belitung ini ya tiap hari mainnya ke pantai kan. Wajar kita tahu tentang laut. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah tahu itu. Tapi informasi ilmu pengetahuan sudah ada di dalam Al-Quran. Itu menandakan bahwa Al-Quran itu seorang sahabat, bukan seorang ya, sahabat yang cerdas. Bahkan tentang antariksa, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, itu ayat yang sering kita bacakan di surah Yasin, bahwa bulan mengelilingi bumi, bumi dan bulan mengelilingi matahari, ada putarannya, ada rotasinya. Nabi Muhammad nggak pernah sekolah astronot, tapi kok tahu? Itu pertanda bahwa Al-Quran itu memang firman Allah, memang firman Allah yang Allah maha tahu, maha alim, maha mengetahui. Karena kita semua ini ciptaan Allah. Lewat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad agar kita menjadi orang yang cerdas. Dan ayat pertama yang diturunkan Allah kepada kita umat Islam melalui Nabi Muhammad itu adalah Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Apapun baca. Silakan baca astronomi, silakan baca oceanologi, silakan baca psikologi, silakan baca politik, silakan baca sosial, silakan baca apapun selama bismi rabbik, selama dengan nama Tuhanmu. Umat Islam harus cerdas. Umat Islam kuntu khaira ummah. Kamu sebaik-baik umat, kata Allah. Di ayat lain Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Di ayat yang lain Allah mengatakan walaqad karamna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak cucu Adam. Jadi kemuliaan kita sebagai manusia, penghormatan Allah kepada ciptaannya yang terbaik ini harus dipadankan dengan persahabatan bersama Al-Quran. Karena Al-Quran itu mendukung kecerdasan manusia. Dan sudah banyak penelitian ya. Betul Ustaz. Sudah banyak penelitian orang-orang atau anak-anak yang penghafal Al-Quran itu IQ-nya bagus dan lebih mudah dalam memahami pelajaran-pelajaran lainnya. Itu mungkin Mbak Pira. Oke.
Luar biasa sekali Ustaz. Nah, ada yang mengatakan Ustaz bahwa bicara tentang penghafal tadi Ustaz ya, mereka yang menghafal Al-Quran itu katanya tidak akan terbakar oleh api neraka. Itu benar Ustaz? Banyak banyak itunya ya, banyak kejadiannya, banyak buktinya ya, banyak buktinya orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang baik juga, orang-orang yang rajin bersedekah juga, itu banyak Jadi bukti, salah satu keutamaan ya iya, Ustaz? banyak buktinya setelah digali sudah meninggal, bahkan bukan hanya apa ya, di dunianya aja sudah kelihatan gitu loh, apalagi di akhiratnya ya. Di dunianya aja sudah kelihatan betapa Allah menyayanginya, betapa bumi ini pun menghormatinya. Jangankan tubuhnya hancur, bahkan kain kapannya pun utuh, bersih gitu. Masya Allah. Orang-orang yang di dalam jiwanya, mengalir dalam darahnya, denyut nadinya itu bacaan-bacaan Al-Quran, hafalan-hafalan Al-Quran, dan yang lebih utama lagi ya, pengamalan mereka terhadap Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini juga bisa dikatakan menjadi obat juga Ustaz ya? Iya. Entah itu untuk batin terutama Ustaz ya, jadi Ya. luar biasa sekali. Nah kemudian Ustaz, ketika kita ingin mendekatkan diri ya, bersahabat dengan Al-Quran, namun kemudian adakah Ustaz adab-adab yang harus kita perhatikan Ustaz ketika kita berhubungan dengan Al-Quran ini? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai rukun iman, kita harus percaya kepada kitab suci, dan kitab suci itu bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seorang yang ummi, seorang yang nggak bisa baca tulis. Makanya pas Jibril turun kepada Nabi Muhammad disuruh baca Iqra, jawaban Nabi Muhammad, ma ana biqori, aku nggak bisa membaca. Karena itulah apa tadi pertanyaan? Adabnya Ustaz. Adab ya. Nah, makanya penghormatan kita terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu mulia, kita harus menjaga adab. Adab itu di atas ilmu, adab fauqul ilmi. Bagaimana adab kita terhadap Al-Quran? Pertama, kalau kita membaca Al-Quran, kita harus berwudu, ya, karena Al-Quran itu bukan novel, bukan juga komik, bukan juga ya buku-buku karangan manusia. Dia adalah kitab yang Allah, firman Allah, perkataan Allah. Cara menghormatinya, menjaga adabnya, kita harus berwudu, terus berpakaian yang sopan, terus menghadap kiblat, membaca ta'awuz, membaca basmalah, jangan langsung ya, membaca basmalah, kecuali di awal surah At-Taubah kita tidak diperintahkan untuk membaca basmalah. Namun di tengahnya ada perbedaan pendapat, ada yang tetap tidak membolehkan baca basmalah di tengah. Namun ada juga ulama yang berpendapat boleh membaca basmalah di tengah At-Taubah. Selain itu, adabnya ya, apabila membaca Al-Quran itu ya dihayati. Ayat-ayat tentang azab, apabila perlu ya sambil menangis. Jangan-jangan kita yang diazab oleh Allah. Apabila ayatnya tentang kebaikan, pahala, di situ kita sisipkan doa, bermohon kepada Allah semoga kita yang mendapat anugerah itu. Di ayat-ayat as-sajadah tentang sujud, kita diperintahkan untuk sujud sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah sebagai hambanya yang lemah, gitu Mbak. Nah kemudian nih Ustaz, ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran ini kan lekat juga dengan pemahaman seperti ada ilmu-ilmu tajwidnya. Iya. Nah kemudian bagaimana nih Ustaz, mungkin kita yang ingin bersahabat dengan Al-Quran tadi, tapi kita belum fasih nih terkait mungkin ilmu tajwidnya. Jadi mungkin dalam pembacaannya itu kadang terbata-bata Ustaz. Nah apakah kemudian mereka yang baca seperti itu juga tetap mendapatkan keutamaan dari Al-Quran ini Ustaz? Iya. Satu huruf membaca Al-Quran itu 10 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 190 kebajikan. Kita jangan hitung-hitung deh, Allah itu maha luas kebaikannya kepada umatnya, kepada hambanya.
Nabi mengatakan orang yang membaca lancar, dia mendapat pahala 1 kali. Namun orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, dia 2 kali. Karena usahanya dengan terbata-batanya. Namun kita nggak boleh berhenti. Ya udah ini kayaknya pahalanya lebih banyak deh. Iya, Mendingan betul. saya terbata-bata, nggak juga. Kita harus berusaha. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dengan tartil itu artinya membaca Al-Quran dengan kaidah, tajwid, yang fasih, makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf itu harus pas, mad wal qasar, panjang pendeknya harus pas. Dan membaca Al-Quran itu salah satu adabnya dengan irama. Dengan irama. Dengan Nabi mengatakan hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang indah. Kita dianjurkan oleh Rasul membaca Al-Quran itu tidak datar-datar saja. Masing-masing kita mungkin ya punyalah sedikit seni ya. Nyanyi dangdut aja bisa cengkoknya kok. Masa ngaji Al-Quran kita nggak bisa mengeluarkan nada, mengeluarkan suara kita. Namun ada kaidahnya, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang kol-kolah, memantul harus dibaca memantul. Karena dia ada bukan bahasa kita ya, bahasa Arab. Jadi kita harus sesuai dengan gaya bahasa orang-orang Arab. Walaupun kita orang Indonesia, apalagi punya dialek yang terkadang mempengaruhi cara membaca Al-Quran. Namun dengan kesungguhan kita belajar, insya Allah juara-juara internasional tuh orang Indonesia kok. Iya, benar. Jadi bacaan orang Indonesia itu bagus sebenarnya sekali, kalau mau belajar. Betul sekali, Ustaz. Nah, jadi terkait tadi, Ustaz, ya, berarti memang ada keutamaan juga bagi yang terbata-bata. Namun di balik itu semua, teman-teman juga harus tetap mengusahakan ya, Ustaz, ya. Harus tetap mengusahakan untuk mempelajari Al-Quran itu dengan lebih baik lagi. Jadi akan keutamaan tersendiri dari Allah ya. Itu yang lebih penting. Baik, terima kasih, Ustaz. Nah, kita akan kembali pastinya bersama para pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya para pemirsa yang dirahmati Allah. Tentunya Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan tentunya masih ya hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Ikrom. Insya Allah, terima kasih Ustadz ya. Dan tadi juga sudah dipaparkan ya kepada pemirsa tentang mulai dari kenapa kita harus menjalin persahabatan dengan Al-Quran. Nah, kali ini mungkin Ustadz juga akan melanjutkan ya. Ini terkait bagaimana sih Ustadz ataupun apa aja kiat-kiat untuk bersahabat dengan Al-Quran? Baik, terima kasih Mbak Fira. Bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa menjadi sahabat Al-Quran? Pertama kita harus sering membacanya. Perintah, tadi saya sudah sampaikan, perintah pertama umat muslim itu Iqra, baca. Dan bacaan terbaik adalah bacaan Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, perbanyaklah zikir ya. Dan untuk perbanyaklah zikir, karena zikir itu akan memberikan ketenangan bagi kita. Dan membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Mengingat Allah dengan membaca kalam Allah. Di Al-Quran disebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya
Apa sih yang mau kita cari kehidupan ini kalau bukan ketenangan? Harta yang banyak, kalau nggak tenang buat apa? Istri yang cantik, kalau nggak tenang buat apa? Mhm. Suami yang tampan, kitanya jadi risau nanti dia selingkuh, buat apa? Jabatan yang tinggi, takut juga kan, Mhm. KPK segala macam, kejaksaan. Jadi yang paling utama itu adalah ketenangan. Bukan berarti kita nggak boleh mengejar dunia, tidak. Mhm. Silakan kejar dunia, tapi jangan lupa akhiratmu. Kembali kepada ketenangan tadi dengan berzikir, dan salah satu zikir yang utama adalah membaca Al-Quran. Makanya bagaimana kiat kita agar kita menjadi sahabat Al-Quran, kita harus sering dan banyak membaca Al-Quran. Kita kalau mau jujur deh, banyak baca WA atau banyak baca Quran? Jujur saja. Kita lebih banyak baca WA grup, kita lebih banyak baca ya selain Al-Quran. Makanya hati kita galau. Hati kita galau. Padahal Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidak aku turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Obat jiwa kita yang gelisah, obat jiwa kita yang tidak tenang. Makanya agar jiwa tenang, kita harus banyak membaca Al-Quran. Sisihkan waktu selesai sholat, misalnya satu halaman ataukah satu surah. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu meningkat. Mata kita ini kan lebih banyak melihat maksiatnya daripada melihat Al-Quran. Jangan-jangan nanti di akhirat mata kita yang akan disiksa oleh Allah. Karena kita tidak imbang membawa mata kita untuk melihat kebaikan Al-Quran atau melihat selain Al-Quran. Makanya salah satu kiat agar kita dekat dengan Al-Quran, kita harus sering membaca Al-Quran. Mhm. Tapi kok saya belum lancar? Nggak apa-apa, pahalanya 2 kali lipat. Tapi jangan puas dengan ketidakmampuan kita tadi. Kita harus berusaha. Banyak kok kasus-kasus orang-orang yang baru belajar Al-Quran Mhm. di usia tua, bahkan bukan hanya bisa membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran mereka. Mu'allab itu kan eh, masuk Islamnya di umur 40-an, 50-an, yang memang sebelumnya nggak tersentuh Al-Quran. Tapi karena kesungguhannya, bukan hanya mereka pandai membaca Al-Quran, namun mereka memahami Al-Quran dan bisa menyebarkan isi Al-Quran. Kita yang terlahir dari kecil sebagai seorang Muslim, jauh sekali dari Al-Quran. Karena kita tidak tahu betapa Al-Quran ini akan menolong Mhm. kita di dunia, akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita, akan menolong kita. Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'al li sahibihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, penolong bagi sahabatnya. Mhm. Makanya kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, Al-Quran yang akan jadi penolong kita. Penolong di dunia inikah dan penolong di hari akhirat ini. Itu yang pertama, kita harus rajin membaca Al-Quran. Mari kita introspeksi diri. Sudah berapa kali kita khatam Al-Quran seumur Mhm. hidup? Jangan-jangan belum pernah khatam Al-Quran kita. Surah yang paling populer ya surah Yasin tadi kan. Mhm. Padahal Al-Quran itu banyak surah-surah yang lain yang harus kita baca, kita dalami. Itu yang pertama. Yang kedua ya, hafalkan Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran itu Allah menjanjikan eh, kemudahan. Di surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali Allah berjanji. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Apakah kamu nggak mau berpikir? 4 kali loh Allah berjanji. Makanya kita melihat alhamdulillah sudah banyak tumbuh-tumbuh pesantren tahfiz, Mhm. lembaga tahfiz, anak-anak kita sudah
bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mereka akan memberikan mahkota bagi orang tuanya nanti di hari akhirat. Itu yang kedua, kita hafalkan Al-Quran. Jangan trikul mulu ya, kulhu. Kalau jadi imam ya itu terus. Jadi ditandain makmum nanti, oh imam trikul itu kan. Karena hafalannya nggak ada, harus nambah lah. Yang ketiga, setelah membaca, menghafal ya kita harus memahami. Karena dengan memahami itulah kita tahu maksud tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini agar kita tidak tersesat, agar kita berada di Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Yang keempat, yang paling utama, amalkan Al-Quran. Karena percuma dibaca, dipahami tapi nggak diamalkan. Sahabat terbaik, kalau kita mau cari contoh, siapa sih sahabat terbaik Al-Quran itu? Ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu turun Al-Quran, langsung diamalkan. Para sahabat bertanya kepada istri beliau, Siti Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, apa yang diturunkan oleh Allah, diamalkan oleh Nabi. Itulah kalau kita mau jadi sahabat Al-Quran, kita contohkan Nabi, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita pahami, harus kita amalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu Mbak. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi ada 4 yang harus terutama kita terapkan tadi ya, kiat-kiat untuk bersahabat dengan Al-Quran. Nah Ustadz, tadi yang pertama itu kan membaca nih Ustadz ya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Misalnya seringkali kita membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan saja. Nih, karena mungkin niatnya di Ramadan kali ini saya pengen hatam Quran deh. Nah tapi di bulan-bulan lain nggak dibaca nih Ustadz. Nah apakah itu bisa dikategorikan dia ini sudah dekat dengan Al-Quran, sudah bersahabat dengan Al-Quran? Baik. Ya, Al-Quran memang turun di bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan turun Al-Quran, pertama turun Al-Quran. Makanya orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Tiba-tiba soleh lah, tiba-tiba soleha, tiba-tiba berkerudung dan lain sebagainya. Karena mengharapkan keberkahan bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda dan lain sebagainya. Ya berharap ya semoga Ramadan ini husnul khotimah ya, dalam keadaan baik. Syukur-syukur kalau meninggalnya di bulan Ramadan, lagi soleh-solehnya gitu, lagi dekat Al-Quran. Kalau meninggalnya nggak di bulan Ramadan gimana kalau lagi jauh dengan Al-Quran? Jadi nggak husnul khotimah dong. Harusnya ya tadi, kiat bersahabat dengan Al-Quran tadi, dawam setiap hari, bersahabat setiap hari kita baca Al-Quran, walaupun terbata-bata. Jangan hanya di bulan Ramadan saja. Semua bulan suci, semua hari suci. Tidak ada pembedaan, walaupun Allah mengatakan, Nabi mengatakan Ramadan itu sayyidus suhur, penghulu seluruh bulan. Namun kalau kita pengen hati kita dalam keadaan tenang, syifa tadi sebagai obat, kita harus setiap hari membaca Al-Quran. Jangan nunggu Ramadan. Ya kalau sampai Ramadan depan kita masih hidup, bisa kita ngaji. Kalau besok kita meninggal, nggak sempat ngaji dong. Nggak husnul khotimah dong. Harus diterapkan setiap hari. Iya, setiap hari agar kita tenang, agar Allah selalu membimbing kita, agar syafaat Al-Quran pun akan membersamai kita. Baik Ustadz. Nah kemudian Ustadz, bagaimana sih cara kita mengatasi rasa malas nih? Terutama mungkin kita udah lama nih nggak baca, tapi kemudian pengen baca tapi malas. Nah itu membangun kembali semangat untuk membaca itu gimana Ustadz? Menurut Ustadz sendiri? Ya pertama motivasi ya. Kenapa kita mau melakukan sesuatu? Karena motivasinya. Ibaratnya kita disuruh ke Ramayana jalan kaki nih, dikasih 1 juta. Pasti mau kan? Karena udah kelihatan hasilnya. Janji Allah yang bagi kebaikan orang-orang membaca Al-Quran, kalau kita yakini kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan pulang ke akhirat kampung halaman abadi dalam keadaan bahagia, dapat syafaat.
kita akan termotivasi eh, termotivasi melakukan itu. Eh, ada doa, tapi doanya sih nggak antara benar dengan tidak, tapi sebagai itu ya, sebagai motivasi. Allahumma lassa, ya Allah kalau aku malas dipaksa. Ya semalas apapun baca Quran ya, Mm-mm. paksakan kita paksakan bahwa eh, saya hari ini belum baca Al-Quran. Ada program One Day One Juz atau One Day One Ayat kan untuk menghafal. Itu program-program itu bisa kita laksanakan agar kita Bisa konsisten, bisa Ustaz. konsisten dan membangun Mm-mm. komunitas lah ya, membangun komunitas bersama-sama orang yang cinta Al-Quran. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, itu tadi ya salah satu untuk mengatasi rasa malas tadi ya. Jadi memang ingat kembali bahwa pahala yang kan kita dapatkan, keutamaan yang kita dapatkan dengan bersahabat dengan Al-Quran, kita nggak hanya di dunia ya Ustadz ya, Iya. tapi juga di akhirat kelak Iya. Al-Quran ini akan menjadi penolong untuk kita. Baik, nah Ustadz mungkin kita akan lanjutkan dengan kesimpulan nih dari pembahasan kita terkait tema tentang bersahabat dengan Al-Quran ini. Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Kita bukan siapa-siapa, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita tidak tahu apa-apa, kita berasal dari mana kita nggak tahu, kita pulang kapan dan dalam kondisi apa kita tidak tahu. Ada satu sahabat yang Allah turunkan kepada kita agar kita tidak tersesat, agar kita bahagia. Sahabat itu bernama Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia, kalau hati kita ingin tenang, damai, terus hidup kita terarah, ada segala masalah, Allah akan beri petunjuk, bersahabatlah dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita agar kita menjadi sahabatnya Al-Quran? Dawamlah, seringlah membaca Al-Quran. Paksakan alokasi waktu kita dalam hidup ini, kita harus komitmen. Sekian menitkah? Sekian jamkah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, kita tambah hafalan-hafalan Al-Quran kita agar otak kita tidak hanya berisi teori-teori, angka-angka dan sebagainya. Ada kalam suci, ada firman Allah dalam pikiran kita. Yang ketiga, kita pahami agar kita tahu menjalankan hidup ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Yang terakhir, paling penting adalah kita amalkan. Karena kita ingin menjadi sahabat Al-Quran sebagaimana yang Nabi contohkan. Sahabat terbaik bersama Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Nah, sebelum kita menutup ya rangkaian dari tausiah bersama Ustadz Ikram, nah kita akan doa dulu Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan dipandu oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud was sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfaduna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ikram ya sudah membersamai kita di kesempatan sore hari ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang menyaksikan Lentera Kolbu pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Kami
Pamit undur diri beserta kru. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.